Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang dapat berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini dengan edisi khusus, edisi spesial karena kita merayakan hari ulang tahun yang ke-83 GKI Salatiga. Bersama saya Pendeta Helen Ruth Manurung, Selasa 20 Januari 2026. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Living in Harmony. Mari kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kemurahan Tuhan, rahmat dan anugerah yang Tuhan anugerahkan kepada jemaat Tuhan GKI Salatiga. Dan saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus berkarya di antara setiap kami, menuntun kami dalam hikmat Tuhan, supaya kami dapat digerakkan untuk dapat semakin bersemangat melayani Tuhan, dan terus mengerjakan bagian kami untuk memuliakan nama Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, berkatilah setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 15 ayat 5-7. Roma pasal 15 ayat 5-7. Semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan memberikan kepada kamu hidup yang sehati sepikir sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ulang tahun gereja bukan hanya momen mengenang usia, tetapi sebuah kesempatan untuk mengevaluasi kualitas hidup bersama. Gereja dapat bertambah tua secara usia, namun belum tentu bertumbuh dalam kedewasaan relasional. Karena itu, tema Living in Harmony menjadi sangat relevan bagaimana gereja hidup selaras di tengah perbedaan generasi, latar belakang, dan juga karunia. Bacaan firman Tuhan dalam Roma 15 ayat 5 sampai dengan 7, di mana Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat yang hidup dalam sebuah ketegangan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Persoalan mereka bukan tentang doktrin utama, melainkan perbedaan praktik, kebiasaan, dan juga identitas. Dalam konteks inilah, Paulus menekankan panggilan untuk hidup dalam keselarasan. Yang pertama, kita belajar melihat bahwa Allah sebagai sumber keharmonisan. Paulus menyebutkan Allah sebagai Allah yang memberi ketekunan dan penghiburan. Secara teologis, keharmonisan jemaat bukan hasil strategi manusia semata, melainkan karya Allah sendiri. Jika dikatakan sehati sepikir, tidak menunjukkan pada keseragaman pikiran, tetapi keselarasan arah hati dan tujuan di dalam Kristus. Di dalam perspektif Paulus, konflik tidak dibatasi dengan meniadakan perbedaan, melainkan dengan ketekunan dan penghiburan ilahi yang memampukan jemaat bertahan dan saling memahami. Ibaratnya, saudara, seperti sebuah orkestra yang terdiri dari berbagai alat musik. Ada biola, piano, drum, dan flute. Masing-masing berbeda bunyi dan peran. Jika setiap pemain bermain sendiri-sendiri, yang terdengar adalah kekacauan. Namun, ketika semua mengikuti satu konduktor, perbedaan justru menghasilkan harmoni. Dalam gereja, Allah sendirilah konduktor yang menyatukan perbedaan. Hal yang kedua yang kita pelajari dari bacaan kita adalah bahwa keharmonisan bertujuan untuk memuliakan Allah. Paulus menegaskan tujuan hidup sehati sepikir adalah supaya dengan satu suara kamu memuliakan Allah. Satu suara menekankan kesaksian publik gereja. Gereja yang hidup harmonis
menjadi liturgi hidup yang memuliakan Allah, bukan hanya lewat ibadah, tetapi melalui relasi sehari-hari. Secara teologis, kemuliaan Allah tidak hanya dinyatakan dalam kebenaran ajaran, tetapi juga dengan bagaimana cara jemaat hidup bersama. Perpecahan jemaat tentu merusak kesaksian Injil, sementara keharmonisan memperlihatkan kuasa Kristus yang menyatukan. Ibaratnya, sebuah keluarga mungkin rajin berdoa bersama, tetapi jika di rumah itu penuh pertengkaran, maka doa itu kehilangan daya kesaksiannya. Demikianlah pula gereja. Pujian yang indah akan kehilangan makna jika relasi jemaat dipenuhi konflik dan saling curiga. Lalu hal yang ketiga yang kita pelajari adalah bagaimana menerima sesama sebagai bagian untuk mengupayakan keharmonisan. Saudara, Paulus berkata, "Terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus telah menerima kamu." Berarti menerima dengan terbuka, menyambut, dan menjadikan mereka, orang-orang di sekitar kita, menjadi bagian dari komunitas. Dasar penerimaan kita bukan karena kita punya kesamaan karakter atau kesamaan sudut pandang, melainkan penerimaan Kristus terhadap manusia yang berdosa. Manusia yang selalu mendapatkan anugerah keselamatan untuk hidup bersama menjalin persekutuan di dalam Tuhan. Ibaratnya saudara seperti seorang anak kecil yang diterima masuk dalam sebuah sekolah. Bukan karena dia sudah pintar, tetapi karena dia ingin belajar. Demikianlah pula Kristus menerima kita bukan karena kita sempurna, tetapi agar kita bisa bertumbuh di dalam Dia. Gereja yang hidup dalam harmoni adalah gereja yang memberikan ruang bagi setiap pribadi untuk bersama-sama bertumbuh, bukan untuk saling menuntut kesempurnaan. Biarlah di hari ulang tahun gereja yang ke-83 ini, GKI Salatiga dapat kembali memaknai apa yang menjadi karya kasih Allah yang Allah sudah berikan kepada kita. Gereja yang hidup dari anugerah Allah, bukan dari ego manusia. Gereja yang memuliakan Allah melalui living in harmony. Dan gereja yang terus belajar untuk saling menerima, saling mendorong dalam kasih, dan saling mengasihi di tengah perbedaan. Living in harmony bukan berarti tanpa konflik, tetapi sebuah keberanian untuk tetap berjalan bersama di bawah kasih Kristus. Kiranya di usia yang semakin bertambah ini, gereja kita GKI Salatiga semakin dewasa dalam kasih, semakin kuat dalam kesaksian, dan semakin nyata memuliakan Allah di dunia. Mari kita akhiri firman Tuhan ini dengan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala rahmat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kembali mengingatkan kami bahwasanya kami harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, sehati sepikir di dalam satu tubuh Kristus, mengupayakan segala sesuatu yang terbaik untuk memuliakan Allah. Terus hidup di dalam keharmonisan dan terus boleh saling menerima satu dengan yang lain dan saling melengkapi dan saling mendukung satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati gereja-Mu GKI Salatiga supaya kami dapat terus berkobar-kobar melayani Engkau dengan setia dan memuliakan nama-Mu. Ini doa dan seru kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Amin. Selamat pagi saudara dikasih Tuhan. Selamat ulang tahun bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.